Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Aqidat Tauhid. Ini pertemuan yang ke-22. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas bagian kelima dari bab ini, yakni nawaqidus syahadatain, pembatal kalimat syahadat. Pembatal kalimat syahadat. Berkata penulis kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hiya nawaqidul islami lianna syahadatain huna huma allatani yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fil islam, yaitu hal-hal yang membatalkan Islam. Maksudnya membatalkan syahadatain itu sama dengan membatalkan Islam. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Wa nutqu bihima i'tirafu bimadlulihima waltizamu bil qiyam bima taqtadiyanihi min ada'i sya'airil Islam. Mengucapkan keduanya kalimat syahadat adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Fa idza akhalla bi hadzal iltizam faqad naqada at-ta'ahhud alladhi ta'ahhada bih hina nataqa bisyahadatain. Jika ia menyalahi ketentuan ini, menyalahi konsekuensinya, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Wa nawaqidul islami kathiratun qad aqada lahal fuqaha'u fi kutubil fiqh baban khassan sammauhu babar riddah. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Membatalkan kalimat syahadat itu banyak sekali. Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab ar-riddah, bab murtad atau kemurtadan. Wa ahammuha asyratu nawaqidha dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi qaulih, dan yang terpenting adalah 10 pembatal keislaman sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu membatalkan kalimat syahadat, membatalkan keislaman seseorang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala, dan firman yang lain, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah jahannam, neraka jahannam. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Artinya orang-orang yang berbuat syirik dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak ada yang akan menolongnya. Subhanallah. Wa minhu adzabhu li ghairillah, kadzabhi lil adriha au adzabhi lil jin. Termasuk dalam perbuatan syirik itu adalah menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih untuk kuburan yang dikeramatkan atau untuk jin atau semisalnya. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'itah yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Orang yang
menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara. Ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Orang seperti ini kafir secara ijma', keluar Islam secara ijma'. Dalilnya adalah qaulullah ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula dapat memindahkannya. Yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabb-Nya, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabb-Mu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 56 sampai 57. Ini pembatal yang kedua, menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Subhanallah. Dan ini banyak terjadi di kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. As-salis, yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin wa man yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, orang yang ragu tentang kekafiran mereka, dan orang yang masih ragu terhadap penyimpangan mereka, bahwa mereka keluar daripada Islam, mereka ragu akan hal tersebut, atau mereka membenarkan mazhab mereka, maka orang tersebut keluar daripada Islam. Sebagaimana paham yang sekarang kita sering lihat, mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama sama. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang jelas mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Termasuk juga seseorang yang memiliki kepercayaan selain seperti Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, Masuni, Ba'ath, atau keyakinan yang lain yang jelas-jelas kufur. Maka siapapun yang meyakininya hal tersebut atau tidak mengkafirkan mereka, meyakini kekufuran mereka, maka dia keluar daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Minal khasirin, khasaratun kubra, akan rugi menjadi rugi besar, yaitu diharamkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan atas mereka neraka. Kenapa ikhwani fillah akhwati fillah? Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Allah sendiri mengatakan mereka bahwa mereka adalah kafir. Namun orang-orang ini menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau mengkafirkan mereka atau meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, sedangkan kekufuran mereka telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah adalah seburuk-buruk makhluk. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan kaum musyrikin adalah orang yang menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal Islam ketiga. Kemudian pembatal Islam keempat, ar-rabi, man taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yufaddiluna hukmat qawanin ala hukmil Islam. Yang keempat adalah orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau. Subhanallah. Atau hukum yang lain lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para taghut di atas hukum Rasulullah SAW, mengutamakan hukum atau undang-undang buatan manusia, mengatakan buatan manusia lebih baik daripada hukum Rasulullah SAW, lebih baik daripada hukum Al-Quran. Maka ini mengeluarkan pelakunya
daripada Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Al-khamis, kemudian pembatal Islam yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bih kafar. Siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia juga mengamalkannya. Dia benci tapi dia mengamalkan, maka ia tetap dihukumi kafir. Maka tidak boleh sembarangan kita mengatakan atau mencela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa ini siapa yang berjenggot maka bodoh. Subhanallah, ini perkataan yang memiliki konsekuensi yang berat di dalam Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena ini perkara agama, kita tidak boleh bermain-main di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas keislaman ini, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.